Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudina Handayani dengan NIM C1M021034. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mutasi dan Variasi Semu Klonal untuk mendapatkan bibit unggul tanaman padi. Padi atau Oryza satipael merupakan tanaman pangan konsumsi utama bagi masyarakat Indonesia. Saat ini pendekatan pemulihan konvensional, mutasi, dan molekuler telah berkontribusi besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Namun demikian, hasil padi secara gradual menurun pada grade terakhir. Mutasi dan variasi semu lokal merupakan suatu teknik pemulihan yang digunakan untuk menciptakan bibit unggul dengan sifat yang diinginkan. Teknik pengeditan gemon seperti CRISPR atau Cas9 juga berpotensi untuk mempercepat proses pemulihan padi demi menjamin keberlangsungan ketahanan pangan di era perubahan iklim. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat mutasi dan variasi semu klonal. Yang pertama yaitu menghasilkan varietas unggul, yang dimana tujuan utama dari mutasi dan variasi semu klonal ini adalah untuk menciptakan bibit tanaman padi dengan sifat-sifat unggul seperti tahan hama dan penyakit, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu menjamin ketahanan pangan. Teknologi ini berpotensi memberikan sumbangsih besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, khususnya dengan menghasilkan padi varietas unggul yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang terakhir yaitu efisien dan akurat. Teknik pengeditan gemon seperti CRISPR ini lebih efektif dan akurat dalam memodifikasi gen target dibandingkan metode pemulihan konvensional. Selanjutnya yaitu metode penulisan makalah. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Yang kedua yaitu sumber data. Data bersumber dari jurnal hasil riset yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu validasi data. Triangulasi data ini dilakukan untuk menggabungkan berbagai sumber data yang ada. Selanjutnya yaitu peluang aplikasi teknologi pengeditan gemon. Yang pertama yaitu perbaikan varietas lokal, yang dimana varietas lokal padi ini memiliki keunggulan adaptasi, namun ada juga kelemahannya seperti umur dalam, batang tinggi, dan produksi rendah. Teknologi pengeditan gemon dapat memperbaiki sifat-sifat tersebut tanpa mengubah karakteristik yang disukai. Yang kedua yaitu perakitan varietas unggul. Sistem CRISPR telah digunakan untuk mengembangkan padi dengan sifat unggul seperti ketahanan pangan, toleransi cekaman, perbaikan nutrisi, dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga yaitu regulasi yang mendukung. Beberapa negara telah mengatur bahwa produk pengeditan gemon tidak disamakan dengan tanaman transgenik sehingga dapat diterima dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu lembaga penelitian pengeditan gemon di Indonesia, yaitu yang pertama BB Biogen, yang dimana BB Biogen ini melakukan penelitian perbaikan padi untuk sifat semi draft, tahan penyakit, dan peningkatan jumlah bulir.
Yang kedua ada PPBBI, yang dimana di PPBBI ini melakukan rintisan penelitian pengeditan gemon untuk tanaman padi. Yang ketiga ada LIFI. LIFI melakukan penelitian pengeditan gemon sebagai upaya untuk perbaikan tanaman padi. Yang terakhir ada UGM. UGM melakukan penelitian pengeditan gemon untuk menghasilkan varietas padi unggul. Selanjutnya yaitu keunggulan teknik pengeditan gemon. Yang pertama, akurasi tinggi, yang dimana teknik yang digunakan yaitu teknik CRISPR ini mampu melakukan mutasi pada target gen yang diinginkan dengan akurasi yang lebih besar. Yang kedua yaitu efisien dan sederhana. Sistem CRISPR ini lebih efisien dan sederhana dalam aplikasinya dibandingkan dengan teknik pengeditan gemon lainnya. Yang ketiga yaitu tanaman non-transgenik, yang dimana tanaman hasil pengeditan gemon ini dapat dikategorikan sebagai tanaman non-transgenik karena transgen dapat dihilangkan melalui segregasi genetik. Kesimpulan, yang pertama yaitu teknik pengeditan gemon. Teknik pengeditan gemon seperti CRISPR ini berpotensi besar untuk memperbaiki tanaman padi untuk menghasilkan varietas lokal. Yang kedua yaitu perbaikan sifat tanaman. Teknologi ini dapat digunakan untuk memodifikasi gen target secara akurat, efisien, dan sederhana guna menghasilkan padi dengan sifat-sifat unggul. Yang terakhir yaitu kontribusi dan ketahanan pangan. Teknik pengeditan gemon ini berperan penting dalam menjamin keberlangsungan ketahanan pangan di era perubahan iklim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.